Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dari kelas BC81 Angkatan 2019. Saat ini sedang menempuh pendidikan semester 5 dengan NIM 194744101. Jadi pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teori dan apresiasi sastra pada pembelajaran 5, saya akan membuat sebuah video penjelasan yang akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang ada pada sastra. Oke, jadi langsung saja. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih aliran itu. Aliran adalah jika ditinjau dari segi bahasa, di dalam materi pembelajaran situ tertulis bahwa salah satu pengertian dari aliran itu dalam bahasa Belanda yang muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata aliran itu bermakna sebagai sebuah keyakinan yang dianut oleh golongan-golongan tertentu yang memiliki pemahaman yang sama. Dan untuk materi lebih lanjutnya, aliran-aliran sastra itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah aliran idealisme dan yang kedua adalah aliran materialisme. Aliran idealisme adalah yang pertama, yaitu aliran idealisme adalah aliran romantik yang bertolak dari cerita-cerita yang dianut oleh penulisnya. Menurut aliran ini, segala sesuatu yang terlihat di alam ini adalah sebuah imajinasi. Jadi untuk idealisme itu sendiri, dia mengedepankan tentang imajinasi seorang penulis dalam membuat sebuah karya sastra. Namun idealisme ini tidak sendiri. Jadi idealisme ini terbagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama adalah romantisme, di mana romantisme ini akan mengutamakan perasaan, baik itu berupa cinta, sakit hati, dan kasih sayang. Dan yang kedua adalah simbolik. Simbolik maknanya adalah karya sastra yang selalu menjadikan objek lain sebagai representasi dalam menyampaikan sebuah perasaan, baik itu seperti awan mendung yang menunjukkan perasaan sedih dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah mistisme. Mistisme ini adalah mistisme ini bisa dibilang karya sastra yang konten atau substansinya itu membahas tentang antara manusia dan Tuhan. Jadi segala sesuatu pembahasannya itu mengarah pada hubungan antara manusia dan Tuhan. Bisa itu berupa doa, bisa itu berupa keluhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir untuk bagian daripada idealisme yaitu surrealisme. Surrealisme adalah aliran karya sastra yang melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra bercorak surrealis umumnya susah dipahami karena gaya pengucapannya itu yang berlompat-lompat. Jadi bagi pembaca yang awam itu akan terasa sangat sulit. Nah, selanjutnya adalah aliran sastra yang kedua, yaitu aliran materialisme. Aliran materialisme berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat diselidiki dengan akal manusia. Dalam kesusahsastraan, aliran ini dapat dibedakan menjadi realisme dan naturalisme. Baik, yang pertama adalah naturalisme. Naturalisme adalah aliran karya sastra yang ingin menggambarkan realitas secara jujur, bahkan cenderung berlebih. Jadi untuk realisme, jika dilihat dari namanya saja, real, yang dalam bahasa Inggris itu nyata, berarti isme adalah aliran yang secara nyata menyampaikan sesuatu. Jadi dalam penggunaan kata atau diksinya itu tidak hiperbola dan semacamnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi itu yang akan dituliskan. Selanjutnya adalah naturalisme. Naturalisme adalah aliran karya sastra yang ingin menggambarkan realitas secara jujur. Naturalisme adalah aliran karya sastra yang ingin menggambarkan realitas secara jujur, bahkan cenderung berlebih. Aliran ini berkembang dari realisme itu sendiri. Nah, di sini
bisa dibilang naturalisme itu adalah turunan dari realisme. Nah, di sini juga ada tambahan, yang terakhir adalah ada 3 paham yang berkembang dari aliran realisme yang bagian awal tadi yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu saintisme. Maksudnya karya sastranya ini berfokus pada pengetahuan-pengetahuan yang pasti. Maksudnya pengetahuan-pengetahuan yang bisa diukur dengan angka. Jadi substansi pembahasannya itu lebih condong kepada hal-hal berbau sains. Selanjutnya adalah positivisme, yaitu aliran yang menolak metafisika, hanya panca indera kita berpijak pada kenyataan. Jadi untuk positivisme ini lebih kepada mempercayai apa yang bisa dilihat secara kasat mata. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu determinisme, yaitu segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh sebab musabab tertentu. Bisa dibilang juga aliran ini aliran kesusasastraan yang memusatkan perhatian pada apa yang terjadi pada batin tokoh utamanya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai aliran-aliran dari sebuah karya sastra.